then versus now. When she was a child. When he was a child. When I was a child. This is me, Neneng Widyasari. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Yuk di-subscribe. Subscribe itu gratis. Tis. 1, 2, 3. Klik. Before we start our lesson, let's pray together. Finish. Simple past tense. Definisi simple past tense adalah tense yang digunakan untuk membicarakan tentang kejadian atau tindakan yang terjadi dan selesai di masa lampau. Jadi kalau kita bilang simple past itu adalah lampau. Rumus simple past tense. Yang pertama adalah kalimat nominal. Kalimat ini tidak ada kata kerja atau verbnya. Contohnya I was a kid. Jadi di sini menggunakan was itu adalah to be dalam bentuk past. Karena kita membicarakan tentang simple past tense. Jadi to be I itu adalah was dan belakangnya a kid itu adalah noun. Number 2. Kalimat verbal yaitu memakai kata kerja atau verb. Nah, untuk simple past ini kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini kata kerjanya adalah played. Kata dasarnya dari asal kata play, bermain. She played football yesterday. Karena ada kata time signalnya yesterday yang menunjukkan lampau, jadi dia ditambah dengan ed, played. Nah, di sini lebih detail. Di sini ada ciri-ciri kalimat nominal. Yang pertama menggunakan was atau were. Nomor 2 tidak memakai verb atau kata kerja. Nomor 3 memakai noun, kata benda, adjektif, kata sifat, and adverb, kata keterangan. Rumus simple past kalimat nominal yaitu subject plus was atau were. Were ini adalah to be dalam bentuk simple past tense. Subjeknya I, she, he, it, itu to be-nya was. I was, she was, he was, it was. You, they, we, to be-nya were. You were, they were, we were. Jadi kita hafal ya. Example, she was a tailor. She was a tailor. She was a tailor. Lalu dalam bentuk negatif kita menambahkan not di belakang to be was. Jadi she was not a tailor. She wasn't a tailor. She wasn't a tailor. She wasn't a tailor gitu ya. Kemudian dalam bentuk kalimat tanya atau interrogatif itu menjadi was she a tailor? Was she a tailor? Was she a tailor? Jadi to be was itu diletakkan di depan, kemudian she subjeknya di belakang to be dibalik gitu ya. Setelah membahas kalimat nominal dalam bentuk simple past, kini kita akan membahas kalimat verbal dalam bentuk past tense. Apa sih kalimat verbal? Nah, di sini kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat action atau aktivitas atau tindakan yang ditandai dengan adanya main verb di waktu lampau. Nah, di sini khusus untuk kalimat verbal simple past dia menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Dari mana kalian mendapatkannya bentuk kedua, bentuk ke satu? Nah, biasanya kamu buka aja kamus bagian tengah-tengah itu. Ada dua verb di sini, verbnya regular verb dan irregular verb. Apa sih regular verb itu? Nah, regular verb adalah kata kerja yang beraturan, di mana perubahan kata kerja mengikuti aturan yang ada dengan menambahkan ed. Ada kata ed,
atau ed pada kata kerja kedua maupun ketiga. Sedangkan untuk kata kerja tak beraturan atau irregular verb, bentuknya berubah-ubah dan tak tentu juga tidak konsisten. Contohnya play, played, played, open, opened, opened. Nah, itu untuk regular verbs. Sedangkan irregular verbs itu contohnya eat, ate, eaten, drink, drank, drunk. Itu yang berubah. Ada juga yang tidak berubah seperti cut, 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 put, put, put. Nah, ini kalian baca ya di kamus bagian tengah-tengah. Semakin banyak membaca, semakin kamu tahu. Next, kedua yaitu pattern atau rumus kalimat verbal untuk simple past. Contohnya, untuk kalimat positif, the mouse ate cheese 50 minutes ago. Tikus makan keju 15 menit yang lalu. Nah, di sini ada kata ago sebagai time signalnya bentuk simple past, jadi dia harus menggunakan verb to. Kata kerja bentuk kedua yaitu ate, makan. Eat, ate, eaten. Jadi dia memakai yang bentuk kedua. Untuk membentuk kalimat negatif, maka setelah subjek ditambah did. Dan yang pasti negatif pakai not. Jadi digabung menjadi did not atau didn't. Next, untuk kalimat tanya interrogatif, maka did diletakkan di depan kalimat. Jadi di sini di depan jadinya did the mouse eat cheese 15 minutes ago. Jangan lupa ada tanda-tandanya. Nah, di sini kata eat, kata kerjanya berubah menjadi verb 1. Nah, untuk kata keterangan waktu, adverb of time-nya biasanya yang digunakan adalah yesterday, semalam, last night, tadi malam, 1 hour ago, 1 jam yang lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, atau 2 days ago, 2 hari yang lalu. Okay, now take your book Bahasa Inggris When English Rings a Bell for 8th grade untuk kelas 8, chapter 10, bab 10, When I Was a Child. Ketika saya masih kecil. We will learn, kita akan belajar to communicate, mengkomunikasikan, states and events, keadaan dan peristiwa in the past, di masa lalu, in order to share information, untuk berbagi informasi with others, dengan orang lain. Oke, go on page 146, halaman 146 and 142, halaman 142. Kita baca ini, this is me when I was a baby. Ini saya ketika saya masih bayi. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I'm 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I have no hair. Now I have long hair. Artinya, ini saya ketika saya kecil. Saya berat badannya 3,4 kg dan panjangnya 52 cm. Sekarang saya 50 kg dan tingginya 150 cm. Saya botak, saya tidak punya rambut. Sekarang saya memiliki rambut panjang. Nah, di gambar ini adalah Dayu. Dayu sedang berada di depan kelas menceritakan tentang masa kecilnya dan sekarang. Jadi di sini sesuai teks when I was a baby. Jadi in the past, pada masa lampau she was a baby. She was 3.4 kg. Di sini ada ya 3.4 kilograms. Kemudian ada she was 52 cm. Jadi menyatakan masa lampau ya. Dulu dia 52 cm di sini ya, ini. Kemudian I was bald. Di sini ya, she was bald. Dia dulu botak. She had no hair. Jadi dia tidak punya rambut di sini ya. No, I had no hairs. Nah, itu dia menceritakan pada masa lampau yang ciri-cirinya menggunakan to be was. Kemudian,
Kejadian yang terjadi di waktu sekarang, she is an SMP student, a teenager, she is 50 kg, she is 150 cm tall, she has long hair. Semuanya ada di teks ini yang menceritakan tentang Dayu pada masa kecil dan sekarang. Next. This is me and this is Rani in grade 7. We were not close friends at the time. We didn't study together, we never played together. Now we are best friends. We study together, play together, and cry together too. Artinya, this is me and this is Rani in grade 7. Ini saya dan ini Rani di kelas 7. We were not close friends at that time. Kami bukan teman dekat waktu itu. We didn't study together, kami tidak belajar bersama. We never played together, kami tidak pernah bermain bersama. Now we are best friend. Sekarang kami adalah teman terbaik. We study together, kita bermain bersama. Play together, bermain bersama. And cry together too, dan menangis bersama juga. Jadi di sini adalah ketika Rani dan Siti waktu kelas 7 itu nggak pernah dekat. Siti dan Rani di sini ya. Nah, ini Siti dan ini Rani. They were not close friends, they didn't study together, they never played together. Jadi di sini teks ini sudah dijelaskan ya, we were not close friends. Jadi waktu kelas 7 bukan nggak temenan gitu ya. Kemudian di kolom now sekarang, they are best friends, they study together, they play together, they cry together too. Jadi itulah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Di kelas 7 mereka tidak berteman, kemudian sekarang kelas 8 mereka berteman, bermain bersama, belajar bersama, dan menangis bersama. Ya, itulah gunanya teman. Do you have a friends? I hope you have. Next, buka halaman 143. What are you carrying? Apa yang kamu bawa? They are toy cars. I collected them when I was in elementary school. I do not collect toy cars now. I'm going to give them to Uco, my younger cousin. Artinya, what are you carrying? Apa yang sedang kamu bawa? Nah, di sini I itu ada to be. Kalau udah ada verb ing, carrying, itu kalau udah to be verb ing berarti artinya sedang. Apa yang sedang kamu bawa gitu ya. Nah, kalau ada kayak seperti ini termasuk present continuous tense. Itu cara membedakan mana yang present continuous, mana yang simple past, kita harus tahu. Di sini kita tengok ada kata was, itu to be was berarti to be dalam bentuk past. Jadi ini adalah simple past tense gitu. Itu cara menganalisis bagaimana ini termasuk tenses apa sih gitu. Oke, bagian ini untuk PR kalian ya, kalian kerjakan sampai halaman 144. Oke, kamu kerjakan seperti contoh sebelumnya, ada tabelnya in the past sama now gitu ya. Ada berapa kotak tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, kamu analisis mana yang in the past bentuk past tense sama yang now present tense. Oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.